Fakta ilmiah yang ada dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya dalam beberapa abad terakhir. Para peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah diungkapkan dalam kitab suci umat Islam ini. Bagi umat Islam, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah selalu terpelihara dan terjaga keaslian isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orisinalitas Al-Quran. Allah memberikan kemudahan sehingga banyak orang menjadi penghafal Al-Quran sampai saat ini. Begitu mulianya Al-Quran sehingga Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya orang adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan, 14 abad yang lalu, hingga saat ini, dan bahkan sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai fenomena sains yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mari kita bersama-sama menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran dan memahami lebih dalam yang telah terbukti secara ilmiah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat, pengetahuan, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa syuhbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat Fadillah channel rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beberapa peneliti menemukan fakta yang mengejutkan yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran yang datang sebelum penelitian diadakan. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Pertama, sungai di bawah laut. Definisi sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang, mengalir secara terus-menerus dari hulu, sumber, menuju hilir, muara. Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh ilmuwan Jacques-Yves Cousteau, pakar peneliti dunia bawah laut asal Meksiko, menunjukkan bahwa definisi sungai perlu diperbarui. Penelitiannya menemukan bahwa ada sungai di dalam lautan. Jadi, ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan asin. Sungai bawah laut ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan lapisan air. Hal ini telah disampaikan Al-Quran melalui surat Ar-Rahman, ayat 19 hingga 20, dan surat Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang, kemudian, keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Kedua, fakta tentang jenis kelamin bayi. Hasil penemuan ilmu genetika abad 20 menjelaskan bahwa jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh air mani dari pria. Dalam air mani pria terdapat kromosom X yang berisi sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y berisi sifat kelaki-lakian. Sedangkan dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X yang mengandung sifat-sifat kewanitaan. Jenis kelamin seorang bayi tergantung pada sperma yang membuahinya. Apakah mengandung kromosom X atau Y? Al-Quran telah menjelaskan fakta itu dalam surat An-Najm, ayat 45 hingga 46, yang artinya, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Sebelum penemuan itu diperoleh, masyarakat menganggap bahwa penentu jenis kelamin berasal dari wanita, bukan dari air mani si pria. Ketiga, segala sesuatu diciptakan berpasangan. Kita semua tahu, Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Menurut ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, termasuk partikel di bumi. Paul Dirac, seorang ilmuwan Inggris, berhasil membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, proton dan neutron dalam elektron.
dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya. Keempat, sidik jari. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak atau bekas pada sesuatu yang pernah menyentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi, karena di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama. Seiring perkembangan zaman, sidik jari sudah dikembangkan ke arah sistem keamanan yang berfungsi sebagai keamanan data. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Sidik jari tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Kekhasan sidik jari ini telah disampaikan Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kelima, tumbuhan yang bertasbih. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologies, mengungkap hasil penelitian tim ilmuwan Amerika Serikat tentang suara ultrasonik dari tumbuhan. Penelitian ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Yang mengejutkan adalah, garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Al-Quran tentu saja telah menjelaskan fenomena ini dalam surat Al-Isra ayat 44, yang artinya, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Keenam, jasad Fir'aun yang masih utuh. Fir'aun adalah gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975, Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir untuk meneliti, mempelajari dan menganalisis mumi Fir'aun Ramses II yang sangat terkenal. Ramses II menceritakan tentang tenggelamnya Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa ada sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu, diketahui juga bahwa jasad yang dikeluarkan dari laut dirawat dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sekarang. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 92, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ketujuh, Bahtera Nabi Nuh. Cerita tentang kehebatan kapal Nabi Nuh yang terdampar setelah banjir bandang sudah diwariskan dalam Al-Quran, Surat Hud, ayat 44, yang artinya, dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Setelah beberapa dekade berlalu, sejumlah peneliti menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh tersebut. Melalui penelitian selama beratus-ratus tahun dan mengamati hasil foto satelit, salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat, Turki, yang berbatasan dengan perbatasan Iran. Pemerintah Turki mengklaim 3.500 tahun kemudian, bangkai kapal tersebut ditemukan pada 11 Agustus 1979 di wilayahnya. Kedelapan, api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 6, yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
Kesembilan, garis edar tata surya. Tata surya, sebuah mahakarya semesta yang begitu luas. Planet bumi, tempat kita berpijak, hanyalah satu dari sekian banyak planet dalam tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam gravitasi matahari bergerak mengikuti garis edar yang telah ditetapkan. Subhanallah, ini semua telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kesepuluh, ledakan raksasa, Big Bang. Big Bang, sebuah ledakan raksasa yang dipercaya sebagai titik awal terciptanya alam semesta. Teori ini berdasarkan studi kosmologi tentang bentuk awal dan evolusi alam semesta. Menurut teori ini, alam semesta pada awalnya berada dalam keadaan super panas dan padat, lalu terus mengembang hingga saat ini. Peristiwa ini telah disampaikan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Kesebelas, terbentuknya air hujan. Sebelum para ilmuwan merumuskan teori tentang pembentukan air hujan, Al-Quran telah lebih dulu mengungkap misteri alam ini dalam surah Ar-Rum ayat 48 hingga 49, yang artinya, Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Ke-12, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Ada dua lautan yang saling bertemu, namun airnya tidak menyatu. Fenomena ini terjadi di Selat Gibraltar, tempat lautan Mediterania dan Samudra Atlantik bertemu. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa fenomena ini terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari suhu air, kadar garam, hingga kerapatannya. Subhanallah, fenomena unik ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu dalam Surah Ar-Rahman, ayat 19 hingga 20, yang artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ke-13, fenomena hujan darah. Pada tahun 2008, hujan berwarna merah yang dipastikan oleh bakteriolog setempat sebagai darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra, Choco, Kolombia. Sebagian sampel diambil dan dianalisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa air itu darah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 133 telah memperingatkan kejadian ini, yang artinya, maka kami mengirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ke-14, kehidupan dari air. Air adalah salah satu komponen pembentuk kehidupan. Apabila ada cadangan air di suatu tempat, dipastikan ada kehidupan di dalamnya. Kemudian ternyata benar bahwa segala sesuatu yang bernyawa, termasuk tumbuhan bersel satu, pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu-satunya indikasi adanya kehidupan. Tanpa air, mustahil ada kehidupan. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ke-15, keberadaan gunung di dasar laut. Dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ayat ini menjelaskan bahwa gunung memiliki fungsi sebagai pasak yang menstabilkan kerak bumi. Fakta ini baru ditemukan oleh ilmuwan pada abad ke-20. Mereka menemukan bahwa 90% gunung berada di dasar laut, dan hanya 10% yang berada di daratan.
Gunung-gunung di dasar laut ini memiliki fungsi yang sama seperti gunung di daratan, yaitu menstabilkan kerak bumi. Keajaiban ini adalah bukti lain dari kebenaran Al-Quran yang telah menyampaikan fakta ilmiah ini jauh sebelum penelitian modern menemukannya. Wallahu alam bissawab. Demikian fenomena sains dalam Al-Quran yang dibuktikan ilmuwan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di pembahasan seru yang penuh makna selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.